Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik yang kakak banggakan, kali ini pertemuan ketiga setelah kemarin kalian sudah mempelajari sejarah tentang perkembangan pramuka baik di dunia sampai di Indonesia. Dan juga di pertemuan kedua kalian sudah dilatih untuk terampil membuat simpul, baik itu simpul hidup, simpul jangkar, simpul pangkal, dan simpul mati. Semua pasti akan ada manfaatnya dalam kehidupan kalian. Kali ini kita akan mempelajari sebuah hal yang penting kita lakukan untuk masalah sosial. Banyak sekali terjadi kecelakaan-kecelakaan yang tidak kita duga, dan untuk membutuhkan bantuan yang tepat pasti kita ada waktu. Nah, ketika kita sedang menunggu bantuan tersebut, pastinya kita perlu memberikan bantuan awal atau pertolongan pertama terhadap korban atau penderita. Tetapi memang tidak semua kecelakaan bisa kita tuntaskan, apalagi kita sebagai seorang penolong pertama saja. Namun kita tetap harus bisa menguasai dan mengetahui bagaimana caranya menolong orang-orang yang saat itu mengalami kecelakaan, terutama orang-orang yang berada di dekat kita. Nah, silakan kalian simak video materi P3K untuk kita para pramuka. Pertama, kita ketahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya P3K? Ya, P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari para medis. Jadi tidak mungkin kita akan membiarkan begitu saja ketika kita menemukan pasien atau korban dari sebuah kecelakaan yang berada dekat dengan kita. Kalau dibiarkan mungkin nanti bisa tambah parah gitu ya. Jadi kita perlu memberikan pertolongan pertama untuk meredakan sakitnya. Jadi tujuan dari P3K adalah yang pertama tadi, mengurangi rasa sakit dan takut. Mengurangi rasa sakit, kemudian takut. Kenapa takut? Karena takut nanti biar kalau orang kesakitan dibiarkan kan rasanya takut ya. Tapi ketika kita berikan pertolongan, rasa takut tersebut akan terkikis karena ada yang mulai menolong, ada harapan di dalam hatinya. Kemudian tujuan yang kedua adalah mencegah terjadinya infeksi, terutama jika itu merupakan kejadian kecelakaan yang menimbulkan luka ya. Yang ketiga adalah meminimalisasi kematian. Pastinya, karena kalau misal ada orang yang kecelakaan, kita berikan pertolongan pertama itu akan membantu. Gitu juga pernah ya, ada yang orang tiba-tiba pingsan karena sakit jantung, tapi ada orang yang tahu bagaimana memberikan pertolongan pertama terhadap orang yang terkena serangan jantung, mengurangi kemungkinan untuk meninggal pada saat itu. Begitu juga kalau misalkan digigit oleh ular, kalau tidak segera, apalagi jika itu ada ular berbisa, itu kan akan membahayakan nyawa korban tersebut ya kan. Jadi perlu ada pertolongan pertama. Lanjut, setelah itu juga mencegah kondisi yang lebih buruk. Jadi kalau dibiarkan nanti akan menjadi lebih menuju pada traumatis yang akan membawa kondisinya tambah buruk seperti sakit kalau tadi ya. Kalau misalkan jatuh atau keseleo nanti malah ternyata dibiarkan begitu saja, nanti akan menjadi tambah bengkak kakinya malah gitu. Jadi perlu ada pertolongan pertama. Kita sebagai anggota pramuka harus siap siaga pastinya ya. Nah, seorang pramuka harus dibiasakan dengan kondisi-kondisi apapun. Nah, untuk menjadi seorang petugas P3K tidak harus seorang petugas, siapapun itu. Yang pertama, kita perlu menanamkan beberapa hal ketika hendak menolong korban tersebut. Pertama, petugas atau orang tersebut harus bisa menenangkan diri, bersikap tenang, tidak panik. Kalau misal panik, akhirnya tidak bisa memberikan pertolongan apapun malah kepada korban tersebut, kan? Kemudian yang kedua, gunakan mata dengan jeli, kuatkan tekad dan hati. Kita harus tega melakukan hal-hal yang
sifatnya mungkin orang malah akan takut ya, takut darah, takut malah tambah parah begitu. Yang penting kalau kita sudah tahu cara penanganannya, kita harus tega terlebih dahulu. Kayak misalkan luka, kan biasanya nanti ada darah, kemudian ada lukanya, kita harus paham bagaimana cara biar tidak terlalu sakit, kemudian harus tega kepada orang tersebut, bukan berarti untuk menjadi lebih sakit, tapi untuk mengurangi rasa sakit tersebut ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan kondisi korban dengan pasti terlebih dahulu untuk mendapatkan pertolongan yang sesuai. Dia sakit apa? Dia sakit gejalanya apa? Jadi kita harus sesuaikan apa ya pertolongan pertama yang harus kita berikan kepada orang tersebut. Lalu kita juga harus pandai melihat kondisi sekitar seperti cuaca, kondisi keamanannya. Kita harus tahu, oh itu jatuh, ini posisinya sedang hujan, berarti harus dibawa kemana dulu. Dan jangan sampai itu membahayakan keselamatan dari yang ditolong dan juga yang menolongnya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita menolong, periksa terlebih dahulu pernapasan, peredaran darahnya. Di sini ada istilah ABC. Yang pertama A, airway, maksudnya adalah pernapasannya. Apakah sistem pernapasannya terhambat atau tidak seperti hidung, jangan sampai tertutup. Breathing, itu pernapasannya tersengal-sengal atau tidak, lancar atau tidak. Kemudian circulation, itu tentang peredaran darahnya. Kita bisa cek denyut nadinya. Ya. Dan pastinya ketika ada orang yang jatuh sakit, jangan sampai kita hanya bisa mengerubutinya, yang akhirnya saluran udara yang harusnya diterima oleh korban harus tenang, malah jadi kebanyakan karbon dioksida, malah nanti memberikan tambah parah terhadap korban tersebut. Nah, untuk seorang petugas P3K, ini adalah yang minimal harus kita persiapkan. Perlengkapannya ada plester, desinfektan, alkohol 70%, pembalut segitiga atau istilahnya adalah mitela. Ini berupa kain ya, kain putih atau kain apa yang sifat seperti ukuran hasduk gitu. Kapas bersih, perban gulung, asa steril, gunting, termometer, sarung tangan steril, dan cotton bud. Ini akan bisa digunakan di suatu saat nanti ketika sedang ada korban. Kemudian untuk obat-obatan minimal seorang petugas P3K adalah paracetamol untuk turun panas, betadine untuk luka, minyak kayu putih untuk penghangatan, krim luka bakar untuk luka bakar, obat batuk, dan salep antibiotik. Ini tapi juga tetap harus diperhatikan jika ternyata pasien atau korban tersebut memiliki alergi terhadap obat. Jadi kita untuk yang umum saja kita tanyakan apakah dia terbiasa memakan paracetamol atau tidak. Kita perlu tanyakan terlebih dahulu, tidak serta-merta langsung memberikan obat yang tidak kita ketahui. Gitu. Nah, jenis tindakan yang bisa diambil ketika terjadi sebuah kecelakaan, baik itu kecil ataupun yang cukup besar ya. Ketika terutama kita berada di lapangan sebagai seorang pramuka, kita harus sigap. Pertama kita harus menilai situasinya. Situasi saat itu bagaimana? Apakah sedang dalam keadaan gawat darurat, sedang bencana, atau sedang cuacanya buruk? Biar kita sesuaikan, karena pasti kita harus mengevakuasi korban tersebut ke tempat yang lebih aman. Kemudian mengamankan tempat kejadian. Kenali bahaya yang mengancam diri sendiri, terutama hal-hal yang bisa betul-betul membahayakan korban dan orang lain. Jangan sampai malah kita mau menolong, nanti malah jadinya kita yang akan ditolong. Ya. Selanjutnya, memberikan pertolongan. Setelah kita memeriksa kondisi korban dari ABC tadi, kemudian dari hal tersebut kita tetapkan statusnya, status kesehatannya, dan berikan tindakan yang harus diambil. Pastinya kita perlu mengetahui tentang protokol P3K ya. Kemudian mencari bantuan. Jika ternyata tidak memungkinkan untuk langsung kita tangani, terutama karena mungkin lukanya yang serius atau sakitnya serius, kita langsung cari bantuan ya. Misalkan jika ternyata kita berada di tempat yang cukup terpencil, kita berarti mendatangi tempat yang lebih besar, misalkan ada desa, hubungi perangkat tersebut untuk segera mendapatkan pertolongan bagi korban tersebut ya.
Lanjut, ini beberapa contoh kejadian darurat dan penanganan P3K-nya. Contohnya yang pertama adalah luka gores. Ini sering sekali kita temui. Pertama, jika itu terdapat pendarahan, hentikan pendarahannya. Ya, usapkan obat merah atau iodium. Jadi obat merah ini tujuannya adalah untuk mempercepat keringnya luka tersebut. Untuk lebih cepat mengeringkan luka tersebut, bisa juga diberikan bubuk sulfanilamid itu ya, biasanya warnanya hijau gitu. Tapi jangan sampai terkena air. Kemudian tutup dengan kain kasa. Tujuannya biar mendapatkan angin, tidak ditutup dengan plester malah ya, karena kalau ditutup dengan plester itu akan lebih memperparah karena nanti tidak terdapat angin yang akan mengeringkan luka tersebut. Selanjutnya, digigit binatang. Ya, kalau digigit binatang, baik itu gigitan binatang yang seperti kucing atau anjing gitu, atau mungkin ular, ya. Pertama, basuh dan bersihkan luka tersebut secara perlahan-lahan dari darah dan racun. Jangan langsung disedot. Kalau di film-film itu sampai disedot ya, itu bersihkan terlebih dahulu. Biasanya itu masih ada di bagian permukaan. Jika darah keluar banyak, tekan bagian lukanya dengan kain kering hingga pendarahan berhenti. Jadi tekan itu bagian situnya. Nah, tutup luka dengan pembalut. Setelah itu pantau luka hingga 2 hari. Jika terjadi pembengkakan, hubungi paramedis. Itu terutama kalau itu yang menggigit adalah hewan seperti anjing atau kucing seperti itu ya. Tetapi kalau ular itu hati-hati, itu mungkin untuk biar tidak menyebar racunnya, berarti kita perlu mengikat di bagian arah jantungnya itu setelah luka, sebelum ke arah jantung itu perlu diikat terlebih dahulu. Contoh kejadian yang lainnya, jika itu terjadi luka bakar, biasanya kita seperti memasak gitu ya, ketumpahan. Nah, bagaimana caranya? Basuh luka bakar ringan dengan air dingin terlebih dahulu di air yang mengalir. Dinginkan luka bakar 5-10 menit. Kemudian biar tidak rasanya cenut-cenut, biasanya kan rasanya cenut-cenut tuh ya. Angkat area luka bakar sehingga berada di atas posisi jantung. Kalau misalkan di bagian kaki, berarti kakinya agak digantung biar posisinya lebih tinggi daripada jantungnya. Lalu, agar lebih cepat pulih, itu oleskan salep luka bakar. Jadi jangan salah ya, kalau misal terkena siraman air jangan pakai pasta gigi, itu malah nanti menyebabkan melepuh, malah jadi tambah parah. Biarkan saja terlebih dahulu ya. Kemudian contoh kejadian yang lainnya, pingsan ini yang sering. Pertama, angkat penderita ke tempat yang teduh dan baik sirkulasi udaranya biar mendapatkan oksigen yang cukup. Tidurkan secara terlentang tanpa bantal dengan kaki lebih tinggi. Jika mukanya pucat, kakinya diangkat gitu ya, biar nanti peredarannya lebih merata. Dan jika mukanya merah, bisa diberikan bantal bawahnya di kepalanya. Berikan selimut supaya hangat, terutama jika kita pegang tangannya itu kondisinya dingin. Berikan selimut biar hangat. Berikan rangsangan dengan bau-bauan yang cukup menyengat, seperti alkohol, minyak kayu putih di bagian hidungnya. Biasanya kan nanti orang tersebut bisa langsung bangun. Jika sudah sadar, berikan minum air hangat. Syukur-syukur itu adalah air yang manis agar ada gula darah yang masuk ke dalam tubuh. Jika kondisi tidak membaik, hubungi paramedis. Di sekitar kita ada banyak tanaman, dan diantaranya juga terdapat tanaman yang memiliki khasiat untuk membantu mengurangi atau mencegah sebuah penyakit. Salah satunya contohnya ini ada daun pepaya. Ini daun pepaya itu bagus untuk mencegah malaria atau chikungunya. Kenapa? Karena kan pahit tuh ya. Nah, ketika kita makan yang pahit itu nanti masuk ke dalam peredaran darah sehingga nyamuknya tidak suka dengan darah kita. Kemudian tanaman iodium, ini jarang orang yang tahu, bentuknya seperti ini, seperti pepaya daunnya, tetapi pohonnya kecil, kayak tanaman jarak ya. Ini bagus ketika kita terdapat luka gores gitu, tinggal dioleskan getahnya saja. Itu cepet banget, jadi lukanya cepet kering.
Kemudian kita juga sering kalau misalkan ada orang yang disengat lebah, itu bagus dengan mengusap-usapkan bunga-bungaan, dikerus-kerus terlebih dahulu, kemudian diletakkan di tempat yang disengat. Itu tujuannya biar racun sengatnya itu bisa terangkat. Lanjut, ada jahe, itu sering ya sekarang banyak yang diminati karena bagus untuk daya tahan tubuh, juga bagus untuk mengurangi batuk kering. Karena apa? Ada sensasi hangat nanti ketika kita minumnya. Kemudian kunyit, kalau perut kembung dung kayak gitu, kita bagus untuk minum seduhan kunyit ya. Dan juga masih ada banyak khasiat lainnya dari jahe dan kunyit ini. Daun sirsak itu berarti nangka sabrang, nangka blondo gitu ya. Itu bagus untuk mencegah kanker, dan juga masih ada banyak khasiat lainnya. Jambu biji, daun jambu biji muda bagus untuk mengurangi diare. Daun dadap itu biasanya orang desa itu digunakan untuk mengobati gandungan yang biasanya di bagian leher, dagu, belakang itu bengkak, itu tinggal dibebek aja daunnya, kemudian ditempelkan di bagian yang bengkak itu. Kemudian daun kelor, ini yang banyak sedang diminati oleh orang. Ini meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bagus untuk mencegah penyakit kanker. Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman obat yang lainnya. Tugas kalian nanti setelah kalian menyimak video ini adalah sebutkan satu tanaman obat yang belum disebutkan di sini, sebutkan juga dengan khasiatnya ya. Selanjutnya, untuk kecelakaan berkaitan dengan luka, kemudian fraktur, pasti kita juga perlu memberikan pertolongan pertama. Nah, kali ini ada beberapa video praktik memberikan pertolongan pertama terhadap penderita yang mengalami kecelakaan luka atau fraktur seperti tulang. Ada istilah pembidaian dan juga pembalutan. Simak baik-baik dan semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akan belajar bersama cara membalut luka di telapak tangan menggunakan mitela. Pertama-tama, buat lipatan 8 menggunakan mitela. Cara membuat lipatan 8 menggunakan mitela antara lain: langkah pertama, bentangkan mitela. Lalu, lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu, lipat kembali menjadi 2 berulang kali hingga membentuk lipatan 8. Letakkan mitela pada telapak tangan. Kemudian dililitkan pada telapak tangan yang luka. Setelah itu, ikat dengan kencang agar luka tertekan dan tertahan. Pertama, ujung mitela diletakkan pada siku pasien. Salah satu bagian mitela diletakkan mengarah dada, lalu ujung mitela ditarik hingga belakang bahu. Lalu ikat kedua ujung mitela dengan kuat agar tidak menimbulkan pergerakan pada pasien. Rapikan ujung mitela pada siku pasien. Demikian penjelasan kita, belajar kita untuk mengenali pertolongan-pertolongan pertama yang dapat kita berikan kepada korban-korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih bagus, yang lebih sempurna dari para medis. Nah, semoga kita semuanya terlindungi, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan semuanya sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.